Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berbagi tentang ruang kolaborasi modul 3.2 terkait dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Adapun kami dari kelompok 1, yang mana kami merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 Jakarta Pusat. Pada program pendidikan guru penggerak, kami difasilitatori oleh Ibu Emma Rumayah Magister Pendidikan, juga didampingi oleh pengajar praktik kami, yaitu Ibu Ambarastika Suryandaru Magister Psikologi dan Bapak Agus Lumbantoruan Sarjana Pendidikan. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Jakarta Pusat. Kami merupakan kelompok 1 yang terdiri atas Ibu Puji Hartini, Ibu Indah Ramayanti, Ibu Siti Sulfa, dan Bapak Romel Christopher. Sebagai pembuka pada modul 3.2 terkait dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, di sini terkait dengan pemanfaatan pada aset-aset sekolah yang dimiliki dan dikelola dengan baik oleh seorang pemimpin pembelajaran sebagai sebuah kekuatan atau potensi sekolah sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, termasuk dalam lingkup aset daerah atau wilayah setempat dalam mendukung proses pembelajaran. Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang ada di lingkungan atau merupakan aset daerah, kami merupakan calon guru penggerak yang berada di lingkup Jakarta Pusat, terdiri atas Kecamatan Gambir, Tanah Abang, dan juga Kemayoran. Hal yang akan kami bahas pertama adalah modal manusia. Modal manusia merupakan sekumpulan aspek pengetahuan, keahlian, kemampuan, serta keterampilan yang akan menjadikan seseorang manusia sebagai aset. Manusia tersebut akan menjadi nilai tambah bagi sekolah dalam menjalankan program sekolahnya. Adapun strategi pemanfaatan yang dapat dilakukan yaitu menjadikan aset sebagai pemberi dan penerima manfaat serta pelaksana dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Yang termasuk jenis aset pada modal manusia di lingkungan kami, yang pertama adalah pemangku kebijakan atau jabatan di wilayah Jakarta Pusat. Kedua, tenaga ahli. Sekolah kami dilingkupi oleh beberapa tenaga ahli seperti pemadam kebakaran, polisi, dokter, guru, dan juga Satpol PP. Yang ketiga adalah aspek pendukung. Adapun aspek pendukung pada modal manusia terdiri atas penjaga sekolah, orang tua siswa, pimpinan, tenaga pendidikan, dan juga pengawas. Yang selanjutnya adalah modal sosial. Berkaitan dengan modal sosial itu merupakan keseluruhan sumber daya, baik yang aktual maupun yang potensial terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui. Adapun strategi di dalam pemanfaatan modal sosial, yang pertama, menjadikan norma atau aturan atau tata tertib untuk mengikat dan mengatur pola perilaku anggota yang ada di dalam asosiasi atau komunitas atau sekolah. Yang kedua, menjadikan asosiasi untuk mengembangkan potensi yang dimiliki murid, bertukar pikiran, berbagi pengalaman, dan sponsor kegiatan sekolah. Adapun aset yang masuk ke dalam modal sosial diantaranya komunitas, MGMP, KKG, tata tertib, dan juga aturan. Yang kedua, bentuk kerjasama dengan lingkungan seperti RT, RW, Ormas, dan juga Puskesmas. Yang selanjutnya adalah modal politik.
Sebelum kita membahas jauh tentang modal politik, kita perlu memahami apa arti politik itu sendiri. Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang artinya negara. Dalam arti luas, politik adalah suatu aktivitas yang dibuat, dipelihara, dan digunakan untuk masyarakat dalam menegakkan peraturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Singkatnya, modal politik ini ada unsur untuk mempengaruhi masyarakat. Adapun strategi yang dapat digunakan di dalam pemanfaatan modal politik, yaitu menggunakan aset sebagai pedoman dalam mengakomodir kepentingan warganya atau pengembangan sekolah, dan peningkatan kualitas kehidupan warga atau sekolah. Yang masuk ke dalam kategori aset pada modal politik diantaranya yang pertama, bidang pendidikan. Adanya bentuk beasiswa yaitu KIP dari anggota parpol dan juga KJP. Yang kedua, bidang kesehatan. Kerjasama antara puskesmas dengan sekolah, adapun program BIAS dan juga screening kesehatan. Yang ketiga adalah bidang keamanan. Di sini terlihat dari adanya dukungan Satpol PP yang digunakan atau dimanfaatkan untuk mendisiplinkan peserta didik ketika ada kegiatan yang melibatkan warga atau lingkungan sekitar. Yang keempat, aturan gubernur. Yang kelima, kebijakan yang diambil kepala sekolah seperti contoh adanya pembuatan bank sampah. Modal yang selanjutnya adalah modal agama dan budaya. Modal ini membantu pembelajaran menjadi lebih berkualitas, yakni melestarikan budaya kearifan lokal seperti belajar tari tradisional atau kegiatan religi berupa pondok Ramadan, memperingati hari besar nasional keagamaan dengan melibatkan tokoh agama di sekitarnya. Adapun strategi pemanfaatan yang digunakan yang pertama, menggunakan agama sebagai tuntunan individu di sekolah dan masyarakat kepada Tuhannya. Kedua, menggunakan budaya untuk pengembangan sekolah. Adapun jenis aset yang masuk ke dalam kategori modal agama dan budaya adalah ibadah, yang dimana dilaksanakan yaitu sholat Jum'ah di masjid warga lingkungan. Yang kedua, kerjasama tokoh agama. Yang ketiga, kebiasaan lingkungan. Yang keempat, pawai keagamaan 17-an yang melibatkan masyarakat. Yang selanjutnya adalah modal fisik. Berkaitan dengan modal fisik, kita dapat menggunakan aset sebagai tempat atau sarana yang menunjang keberhasilan kegiatan atau proses pembelajaran di sekolah. Adapun yang masuk ke dalam kategori modal fisik adalah sungai, taman, masjid, kantor kecamatan, balai pelatihan atau gedung kesenian, RPTRA, stasiun, dan juga pemadam kebakaran, yang mana semua ini berada di lingkungan sekolah kami. Yang selanjutnya, modal finansial. Dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Dalam hal ini berkaitan dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Yang selanjutnya, strategi pemanfaatan pada modal finansial di sekolah kami yaitu menggunakan aset untuk menunjang keberhasilan kegiatan-kegiatan sekolah, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, dan menyejahterakan warga sekolah. Aset yang masuk ke dalam modal finansial yang pertama adalah bantuan operasional sekolah atau BOS, yang kedua adalah BOP, yang ketiga KJP, dan juga ada donatur. Modal selanjutnya adalah modal alam atau lingkungan. Menggunakan aset sebagai tempat atau sarana yang menunjang keberhasilan kegiatan atau proses pembelajaran di sekolah. Adapun yang masuk ke dalam modal alam atau lingkungan yaitu
sungai, taman, hutan kota, udara, iklim, tanah, dan juga air. Sehingga kita dapat menggunakan modal alam dengan strategi, yaitu menggunakan aset alam untuk mendukung kegiatan-kegiatan seperti udara yang bersih dan lahan yang cukup, serta iklim yang sesuai dengan kegiatan yang diprogramkan. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan pada ruang kolaborasi modul 3.2 berkenaan dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Semoga dengan kita belajar pada ruang kolaborasi ini menjadikan kita sebagai calon guru penggerak yang siap, sigap, dan mantap dalam menganalisis aset-aset daerah yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran dan juga pengembangan program-program sekolah. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.